Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu ya dal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Reis dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan di dunia maupun di akhirat nanti ya. Sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah kabar baik, sehat, semangat. Di tengah hujan banyak sekali keluhan-keluhan terutama masalah perut ya. Sehingga hawane kudu maem. Iya iya iya. Tapi tentunya mudah-mudahan baik-baik saja, sehat-sehat saja Pak Insya Yai ya. Allah, karena salah satu tanda kesehatan itu adalah dia masih doyan makan. Betul, betul, betul. Dan mudah-mudahan ya kaum muslimin dan pemirsa dimanapun Anda berada juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan misalnya atau lagi sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya dan mengangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di kajian sore kali ini yaitu tentang kitab Wasyiatul Mustafa. Insya Allah tema yang kita usung nanti adalah tanda-tanda orang yang berakal. Masya Allah, ini tema yang menarik. Bagi pendengar dan pemirsa yang ingin menyimak silahkan klik gelombangnya Radio Dais frekuensi 107,9 FM dan bisa melalui live stream FB-nya Radio Dais ya. Dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin nanti bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais yaitu di 0821 336 70.000 atau bisa melalui telepon yaitu di 024 674 6352. Untuk itu yuk kita langsung saja simak kajian sore kali ini bersama dengan kiai kita, beliau Ustadz Khairul Amin. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahdah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, MAJT TV, Radio Gaul, dan juga sahabat-sahabat dari Modis alias Monitor Dais ya, semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah di tengah-tengah suasana yang hujan dan penuh dengan suasana yang lapar gitu ya, gampang gampang lapar ya, kita makan terus ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita sehat walafiat dan sehat kita untuk beribadah dan tholabul ilmi insya Allah. Hari ini kita akan membahas masih di kitab Wasyiatul Mustafa hadis yang ke-81 yaitu tanda-tanda orang yang berakal. Kalau kita melihat dalam Al-Quran kan banyak Mas Faizin, ada afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun gitu ya. Itu menunjukkan bahwa itu Allah melehke dengan kita. Apakah kita itu punya akal kita pergunakan untuk berpikir. Kemudian kita menggunakan akalnya sebelum kita menggunakan emosi kita, ya nafsu kita, nuruti setannya. Itu harus dipertimbangkan lewat akal gitu ya. Nah, akal ini termasuk bagian daripada fadl atau anugerah dari Allah. Jadi sempurnanya manusia dikarenakan satu punya akal, dua punya nafsu. Nah, termasuk sempurnanya ini juga kekurangannya. Jadi kadang dengan akal orang bisa ngakali gitu ya. Nah, jadi dengan akal dia bisa mencapai derajat lebih tinggi daripada malaikat, tapi dengan akal kadang-kadang dia bisa sampai pada titik nol yang paling jahat, di bawahnya binatang ulaika kal an'ami balhum adol, kan seperti itu. Nah, maka di dalam kitab ini Wasyiatul Mustafa Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali dan umumnya tentunya kepada kita umatnya. Ya Aliyu lil akili salah satu alamatin. Wahai Ali, ketahuilah
bahwa tanda-tanda orang yang berakal itu ada 3. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang berakal itu kita harus mempunyai 3 tanda ini. Yang pertama adalah al-isti'anatu bidunya alal akhirah. Orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya, yang selalu menggunakan berpikirnya, yaitu menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Ya. Jadi ketika dia berpikir, apa iya orang itu ketika di dunia bekerja nipo tangi ngalor ngidul ngetan ngulon pras keringat banting tulang sirah kanggo sikil kanggo pelaku gitu ya. Itu apa ya terus nanti tidak ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, bagi orang yang berakal pasti orang akan berpikir bahwa nanti ada kehidupan yang lebih panjang yang mana Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban kita atas semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu orang yang berakal yang disertai dengan iman sebagai umatnya Nabi, insya Allah al-isti'anatu bidunya alal akhirah. Dia selalu menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk menuju akhirat. Kalau punya harta, ya harta itu untuk sarana bagaimana supaya harta yang urusan dunia itu bisa menjadi urusan akhirat. Diego-egoke, disedekahkan, berbagi kepada sesama, dibelikan sesuatu yang kemudian barang atau sesuatu itu bisa untuk menunjang kehidupan akhirat. Duwe motor kanggo ngaji, mobil buat nolongin orang, besuk ke rumah sakit misalnya, atau apapun pokoknya yang bermanfaat. Nah, itu orang-orang yang menjadikan sarana kehidupan dunia ini untuk menuju kepada sarana akhirat. Itu tanda-tanda orang yang berakal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wahtimalul jafa, yaitu menahan sikap arogan ya. Banyak kan sekarang orang itu yang sifatnya itu golek menangi dewe, arogan, kemudian merasa dirinya paling benar, orang lain salah semua, pilihannya adalah yang paling benar, orang lain salah semua, kemudian yang lain dikafirin gitu ya, orang lain musyrikin, orang lain dikata-katain bodoh dan sebagainya, seakan-akan yang bagus adalah dia, yang paling benar adalah dia. Maka orang yang berakal itu justru karena semakin dia itu banyak berpikir, semakin banyak belajar, maka biasanya orang semakin bijak. Itu ada tokoh Muhammadiyah yang mengatakan dulu saya memang gampang sekali menyalahkan orang lain. Tapi setelah saya banyak sekali membaca buku, maka saya tidak lagi menyalahkan orang lain. Saya tidak lagi gampang-gampang menyalahkan pendapat orang lain. Nah, ini yang sudah dipraktekkan oleh madzhabul arba'ah, madhab yang 4 itu. Penggali hukum dari Al-Quran hadis yang masih global dijabarkan, digali, dimasak, diolah supaya memudahkan umat Islam untuk memahami ilmu. Ini namanya madzhab, yaitu beberapa madzhab. Ada 4 yang terkenal, yaitu 1 Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, kemudian yang kedua Imam Maliki, kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Hambali. Selain itu ada Imam Qofal, itu yang biasanya lebih ringan pendapatnya. Kalau kita mendapati hal-hal yang kira-kira mendesak, maka boleh kita memakai mustahid dari selain 4 itu, yaitu Imam Qofal gitu. Tapi tidak boleh talfik, artinya mencampur adukan atau golek enake dhewe kemudian kita mengikuti Imam Qofal untuk mengikuti hawa nafsu kita atau keinginan kita. Tidak boleh. Intiqalul mazhab itu diperbolehkan kalau kita mempunyai hajat yang bisa berjalan kalau dengan kita pindah mazhab atau intiqalul mazhab, yaitu ketika kita tawaf misalnya, maka bersentuhan itu sebetulnya membatalkan wudhu antara suami istri apalagi orang lain ya yang bukan mahramnya, tapi dengan kita pada saat tawaf sulit untuk menghindari, maka kita boleh untuk berpindah mazhab, yaitu mazhab selain Imam Syafi'i misalnya. Nah, di situ kita ketika menggunakan akalnya, maka orang akan lebih bijak, lebih bisa menerima pendapat orang lain, dan lebih luwes ketika mengatasi masalah.
sehingga dia akan bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadian. Pegadian. Walaupun tetap bermasalah nanti. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah huwa sabru ala syada'id, yaitu sabar di atas segala macam kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, maka orang yang berakal pasti dia akan berpikir bahwa ini semua adalah ujian, maka selalu ketika ada ujian datang, ketika ada kesulitan yang datang, maka dia akan meningkatkan kesabarannya. Dan sabar itu digunakan ketika musibah datang itu. Sehingga kalau ada orang mengatakan yo sing sabar, itu sebetulnya memang ini perintah dari Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, kita ketika dinasihatin orang untuk yo sing sabar, itu ya ndak usah kita bilang gini, kowe ngono ora nglakoni misalnya. Eh, ya kowe ngono ora sing kena, kowe ngono ora sing tertimpa, orang sing alami gitu ya. Aku iki lah, kalau sudah digituin maka sudah selesai gitu ya. Kamu sabarlah, wasbir kama sabara ulul azmi ya. Kamu bersabarlah seperti sabarnya para ulul azmi. Nabi yang nimim itu Nabi Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, Muhammad gitu ya. Maka dia kadang-kadang mengatakan, wih kan nabi, aku kan orang nabi. Nah, kalau sudah dijawab seperti itu ya habis, selesai gitu ya. Jadi orang yang beriman itu ketika dia menggunakan akalnya, dia akan selalu as-sabru ala syada'id, yaitu dia selalu sabar di atas segala macam kesulitan yang dijumpai dalam kehidupannya. Mungkin itu dulu Mas Fazin. Oke. Baik Pak Yai, Iya. terima kasih atas penjelasan dari materi yang dikaji sore kali ini, yaitu tentang tanda-tanda orang yang berakal. Ada sedikit yang perlu kami sampaikan Pak Yai, bahwa tadi ada 3 tanda-tanda orang yang memiliki atau ciri-ciri orang yang berakal. Ya. Jadi diantaranya adalah orang yang berpikir menggunakan akalnya untuk kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua, menahan sikap arogan. Dan yang ketiga, sabar di atas segala macam kesulitan. Namun yang perlu diperhatikan Pak Yai di sini adalah bagaimana cara kita bisa membedakan antara akal yang sehat dengan akal yang tidak sehat. Ya. Standarnya adalah agama ya. Jadi ketika ada sesuatu di tengah-tengah masyarakat atau yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan atau yang kita rasakan gitu ya. Itu ini akal sehat atau akal yang tidak sehat gitu ya. Maka pondasinya, barometernya itu adalah agama ya, syariat. Jadi kalau segala sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu sudah sesuai dengan fitrahnya manusia. Jadi andai kata kita menjumpai sesuatu yang di dalam hati kita itu merasakan ini antara bimbang ya, antara hak batil, baik atau tidak. Ini contoh mau pilpres itu ya. Itu ketika kita ngotot memperjuangkan pilihan kita kelak gitu ya, kemudian kita menyerang pasangan yang lain gitu ya, itu kan sekarang sudah tidak menggunakan akal, kadang-kadang nafsu gitu ya, karena ingin memenangkan jagonya, nggak terima kalau jagonya katain ini, dikabarkan hoax yang ini dan sebagainya, maka dia lebih dahsyat lagi menyerang balik. Itu padahal urusan pilpres, apalagi urusan pribadinya gitu ya, pasti dia akan berontak. Nah, ketika urusan-urusan yang kira-kira itu memang dalam tanda kutip itu dzon itu boleh jadi benar, boleh jadi tidak gitu ya. Tapi dzon ini masih arahnya ke yang benar. Jadi andai kata hati kita itu, orang kan diberikan fitrah manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Betul. Sehingga walaupun dia tidak bertanya dengan ulama, tidak bertanya dengan kiai, itu sebetulnya rasanya sudah ngerti, oh ini perbuatan baik, ini tidak baik. Nah, itu tergantung ketika melaksanakan, ketika dia menjumpai kasus seperti ini, maka dia mengutamakan akal yang disertai imannya atau akal yang disertai dengan nafsunya gitu. Kalau yang disertai imannya, maka akal ini akan disetir oleh iman, maka ketika akan berbuat sesuatu yang tidak baik, maka imannya itu ngerem gitu ya. Stop, ini haram, ini tidak baik, ini batil dan sebagainya. Maka kemudian diselamatkan dengan keimanannya. Tapi kalau dengan akalnya dia
menggunakan pengemudinya adalah hawa nafsu, maka dia akan selalu nerocos. Misalnya dalam urusan pilpres dia akan nyerang ke sana sini terus. Dan bahkan dia menikmati karena dia menggunakan akalnya dengan kemudi hawa nafsunya. Nah, seperti itu. Baik. Terus ada lagi Pak Yai. Kita tadi berbicara tentang akal. Bagaimana cara kita mengetahui antara berpikir dengan logis terus akal logis, perbedaannya itu gimana Pak Yai? Antara berpikir dengan akal itu bedanya di mana itu? Ya, jadi akal ini kan adalah fitrah atau bawaan dari manusia gitu ya. Lahir ceprot, fitrahnya itu dia diberikan oleh Allah akal. Nah, akal itu ada di dalam otak ya. Otak itu untuk berpikir ya, mana yang baik, mana yang tidak. Jadi ketika Allah berikan kemudahan dia itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang memang diridhoi oleh Allah, itu artinya dia sudah bisa membedakan mana ini pikiran yang logis, mana yang tidak logis. Itu sekali lagi bahwa manusia itu memang lahir ceprot itu bawaannya itu sudah membawa fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha gitu ya. Jadi ada sifat fujur yang menempel pada diri manusia, yaitu sifat durhaka. Fujur itu sifat lacut. Lacut sifat buruk atau sifat yang durhaka, yang tidak baik. Tapi wa taqwaha, tapi juga diilhami manusia itu bawaannya ingin takut kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Tergantung nanti ketika jalan itu mau dimenangkan yang mana, tergantung keimanan kita. Maka ada iman, ada imron. Ya, kalau imannya yang kuat berarti maka dia ketika menyampaikan sesuatu juga berdasarkan keimanan seperti itu. Baik Pak Yai, alhamdulillah kita akan break sejenak sambil nunggu dari beberapa penanya dari pendengar setia Radio Dais. Untuk itu kita akan kembali setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, kita kembali lagi di kajian sore kali ini. Faiz dengan narasumber kita, beliau Kiai Haji
Khairul Amin Al-Hafidh MAG. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui telepon di 024 674 6352. Kita akan lanjut lagi kajian pada sore kali ini, yaitu tentang manusia yang tanda-tanda orang yang berakal. Baik, tadi kita lanjutkan lagi Pak Yai. Terus apa sih hakikat dari manusia itu ketika mereka mempunyai akal? Ya, itu merupakan kelebihan manusia yang sejati. Jadi memang sempurnanya manusia itu kan ahsanul khaliqin. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Ahsani taqwimnya ya di sini karena dia mempunyai akal. Jadi kalau mempunyai nafsu saja namanya binatang, kalau akal saja namanya malaikat. Dan Allah berikan manusia dua-duanya, akal dan nafsu, dan ini merupakan kelebihan sekaligus kekurangannya. Tergantung kapan dia menggunakan akal ini ya untuk mengawal daripada iman seseorang yang ada di dalam hatinya, seperti itu. Terus gini Pak Yai, kadang orang berpikir lebih baik lebih baik akal itu digunakan untuk hal yang positif ataukah akal itu digunakan untuk hal yang memang itu bukan masuk ke ranah positif. Artinya gini, misal contohnya akal digunakan untuk berpolitik, akal digunakan untuk beribadah daripada berpolitik. Itu lebih baik mana Pak ya? Apakah akal itu harus kita fokus, harus akal digunakan untuk kehidupan nantinya jenjangnya adalah di akhirat nanti semisal. Baik. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang harus kita luruskan ya. Antara lain misalnya ada urusan dunia itu tapi hakikatnya urusan akhirat juga. Misalnya orang itu tabu berbicara tentang politik, tapi hakikatnya ilmu politik pun itu kalau dikelola dengan baik itu juga menjadi ilmu akhirat. Karena ilmu politik adalah ilmu strategi ya, strategi dalam urusan urusan manajemen ya, birokrasi itu ada dalam politik semua. Sehingga kalau ada umat Islam yang anti politik gitu ya, maka tatanan negara ini, birokrasinya, semua urusan akan diurusi oleh orang-orang kafir, maka umat Islam akan kalah dan mundur. Maka dulu Syekh Rashid Ridho itu bertanya kepada orang-orang, limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mengalami kemunduran dan kenapa orang-orang di luar Islam itu mengalami kemajuan? Karena dia tidak mau maju ke gelanggang urusan perpolitikan yang orang-orang sebagian merasa tabu gitu ya, merasa takut dengan urusan-urusan politik ya, karena banyak sekali contoh di sekitar kita orang yang berpolitik kemudian ujung-ujungnya adalah melakukan hal yang merugikan negara, kemudian melakukan anarkis, kemudian melakukan kecurangan. Maka sebetulnya politik itu di Islam itu ada istislahul khalqi bi irsyadihim ila thoriqil munji fid dunya wal akhirah. Loh, ada kitabnya ini. Jadi politik itu istislahul khalqi, itu membangun peradaban kebaikan sebuah makhluk atau komunitas bi irsyadihim dengan petunjuk para guru gitu ya, atau tatanan yang benar, kemudian ila thoriqil munji, ke jalan yang selamat gitu ya. Jadi atas petunjuk orang-orang yang ahli memperbaiki umat untuk menuju kepada keselamatan fid dunya wal akhirah, dunia sampai ke akhirat. Jadi ndandani urip sing bener, tatanan yang baik, tapi dia berkompetisi ya, antar negara, antar publik, antar kebudayaan, bahkan antar partai. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya boleh ya kita bagaimana supaya bergelut di situ
bagaimana supaya kita memajukan negara ini lewat perpolitikan yang benar. Jadi jangan sampai kemudian kita tabu dengan urusan-urusan politik, maka kemudian kita merasa bahwa urusan politik adalah urusan yang kotor. Memang banyak pelaksanaannya itu yang berlaku kotor, karena kesempatan orang berbuat kotor, kesalahan, dosa itu memang di gelanggang urusan politik itu memang jauh lebih besar. Gitu ya, yang suap, kemudian yang curang, yang menjegal, itu ada di sana semua gitu ya. Nah, tergantung kitanya, sehingga berpikir kita lewat akal kita itu mau urusan dunia dan akhirat itu sebetulnya kalau kita menggunakan akal kita untuk berpikir dengan didasari ilmu dan iman, insya Allah kita akan membahas apapun akan selalu baik-baik saja. Urusan politik, sosial, budaya, apapun pasti akan selalu baik-baik saja. Karena ditunjang dengan apa? Dengan akal. Akal itu disupiri gitu ya, kemudikan oleh namanya keimanan. Seperti itu Mas. Jadi tidak ada urusan dunia yang hanya dunia tok, tapi ada dunia yang pasti kalau kita mau menggunakan akal itu, dunia akan ikut merapat ke urusan akhirat juga. Seperti itu. Terus ada gini Pak ya, ada kata-kata orang itu kalau berpikir itu ya pakai akal loh. Itu loh. Ada yang lebih kasar lagi dari itu gitu. Kalau berpikir itu pakai otak, jangan pakai dengkul gitu loh. Betul, nah, itu maksud kalimat Jawa itu seperti apa itu? Ya, jadi itu kan karena kalimat-kalimat yang karena menyesalkan kinerja anak buah gitu ya, atau orang lain gitu. Karena dia nyesel gitu ya. Mungkin saking melakukan kekonyolan atau kesalahan yang besar, maka dia kemudian ungkapkan itu kalimat itu dengan sindiran yang sangat kasar, yang dalam itu. Nek mikir nganggo otak, jangan pakai dengkul gitu ya. Dengkul ini kan urusannya dengan sesuatu yang di bawah ya, keras. Kemudian sesuatu yang pokoknya enggak enak dipandang karena dengkul gitu ya. Tapi kalau otak ini kan cemerlang, brilian, kemudian pilihan gitu ya, itu otak. Sehingga orang itu lebih condong ke arah berpikir itu pakai otak ya, karena satu, otak itu ada di dalam kepala, dan kepala ini adalah sesuatu yang terhormat, yaitu di atas. Kalau dengkul kan di bawah, atas, orang apa-apane gitu, ora enak-enak gitu ya. Tapi kalau dengkulnya dengkul kambing itu enak itu kalau dikikil itu dimasak. Nah, itu kan tergantung kepada kitanya ya. Jadi masalah-masalah itu kan karena ada sesuatu yang tidak memuaskan atau tidak sinergi dengan yang partnernya, sehingga dia akan memunculkan kalimat-kalimat itu berdasarkan asumsi atau memang kebenaran dari rivalnya. Seperti itu. Terus gini Pak Yai, mumpung ini masih belum ada yang bertanya ini, sebenarnya apa sih fungsi substansi dari akal manusia itu, selain untuk mengetahui benar dan salah, atau yang hak dan yang batil? Kan ada ya di dalam Al-Qur'an, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, ilmu kan tempatnya itu di otak. Karena dia belajar, otaknya cerdas, ngapalin Quran ya bisa, kemudian dia bisa sampai ke derajat yang lebih tinggi daripada malaikat tadi yang saya sampaikan. Tapi kadang-kadang juga asfalas safilin, jadi di bawah titik nol, di bawah binatang ternak, ulaika kal an'ami balhum adol gitu ya. Nah, tapi kan memang semua itu tergantung pada kita menggunakan atau tidak. Jadi Allah itu memberikan semuanya itu berupa akal. Misalnya orang punya akal, hanya perbedaannya itu di IQ gitu ya. Misalnya Mas Faizin dengan saya, Allah berikan sama-sama punya akal. Maka IQ ketika ditimbang pasti ada perbedaan. Kalau toh sama, itu nanti pendapatnya yang berbeda. Kepala sama hitam, pendapat boleh berbeda kan begitu. IQ-nya sama-sama hebat misalnya.
Itu tapi nanti pendapatnya tetap berbeda karena olahannya, masakannya itu ya, ibarat bumbu itu bumbunya sama tapi cara memasaknya itu berbeda ya, nanti pendapatnya juga akan berbeda. Maka ketika ada orang mengatakan IQ jongkok gitu ya, IQ jongkok di Dono Indro Kasino itu ya, itu artinya IQ didengkul itu tadi gitu ya, karena jongkok kan di bawah. Jadi begitulah kira-kira memaknai sebuah akal itu jelas berbeda antara orang yang menggunakan akal dengan yang tidak. Podo-podo duwe akal tapi ada yang digunakan, ada yang tidak. digunakan. Ora dipikir apa-apa, ora dipikir tabrak gitu ya. Jadi dikalahkan akalnya itu dengan kurangnya keimanan, sehingga orang itu cenderung melakukan sesuatu yang tidak benar karena dia tidak menggunakan akal sepenuhnya. Maka kembali lagi dalam Al-Qur'an banyak kilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakarun dan sebagainya. Baik, Pak Yai, Nggih. mungkin waktu kita cukup. Sebelum kita tutup kajian sore kali ini, kami minta keberkahan doa agar kajian sore kali ini menjadi kajian yang manfaat dan berkah. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata dar salam dabarat rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal ikram. Sahil wa yassir umuruna wa tamim taqsiruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waqdi hawaijana hajati dunya wa hajatil akhirah, hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.